Bocil cewek ini dapat nilai 100 di ujian, tapi malah diomelin abis-abisan sama ibunya. Si ibu marah karena nilai bocil cewek ini lebih tinggi dari adik cowoknya yang cuma dapat 60. Ibunya ternyata pilih kasih, lebih sayang sama adik cowoknya ini. Bahkan dia lapar banget belum makan karena ibunya bilang adik cowoknya yang butuh makan lebih banyak. Anak ini selalu bilang ibunya nggak adil, tapi si ibu malah makin marah. Dia jadi dihukum masih belum dikasih makan juga, disuruh puasa 3 hari. Sementara adik cowoknya dikasih lagi makan buah, minum jus. Dan pas bocil cewek ini protes lagi, ibunya malah ngambil tongkat mau mukul dia. Tapi tiba-tiba karena emosi si ibu jadi kena serangan jantung guys. Di saat kayak gini si ibu malah bilang mau ngambil jantung anak ceweknya ini dong buat ngegantiin jantungnya yang rusak. Ya anak ini takut lah nggak mau nolongin ibunya. Dan si ibu jadi kehilangan nyawanya. Ibu kalian baik kan guys nggak kayak gini? Semoga ibu kita kelak masuk surga ya. Komen amin dan klik subscribe-nya. Kasir toko ini sengaja ngubah harga barang dari 200 jadi 800 biar untung banyak. Jadi kebetulan ada pelanggan nenek-nenek yang penglihatannya kurang jelas. Untungnya ada karyawan magang yang jujur mau ngasih tahu harga yang benar ke si nenek. Dia malah diancam bakal difitnah ke bosnya kalau macem-macem. Cowok ini masih berusaha nolongin si nenek. Dia nawarin beli mainan robot aja nih yang lebih murah. Lagi-lagi kasir licik ini bohong dan bilang kalau harga mainan robot itu $1000 lebih mahal. Nenek ini nggak tahu kalau ditipu. Bahkan dia percaya banget sama si kasir. Dia bilang ambil sendiri aja uangnya. Karena dia nggak terlalu bisa ngeliat jelas kan, takut salah hitung. Yang ada malah si nenek ditipu lagi, uangnya diambil semua. Sampai tiba-tiba pemilik toko itu datang dan ternyata ini tuh ibunya yang beliin kado untuk cucu kesayangannya. Di situ si karyawan magang ngeberaniin diri buat ngasih tahu semuanya. Tapi dia malah difitnah dong, dibilang dia yang masukin semua harga mainan di toko itu. Tapi cowok ini pinter guys, ternyata mainan robot itu bisa ngerekam suara. Dan kerekam pasti kasir ngomongin rencananya buat nipu nenek ini. Akhirnya ketahuan deh siapa yang jahat. Orang baik bantu aku dong, like dan subscribe channel ini ya. Cewek ini tiba-tiba bisa nelpon ayahnya yang udah meninggal. Awalnya dia cuma acting pura-pura nelpon ayahnya biar gak diganggu orang iseng kan. Tapi cowok genit ini tahu dia cuma pura-pura, handphonenya direbut. Sampai tiba-tiba cowok ini kayak ngomong sama seseorang di telepon, terus minta maaf dan langsung pergi. Akhirnya dia tanya kan, katanya cowok itu ngedengar suara ayahnya cewek ini yang bilang kalau si ayah tuh polisi, jadi jangan macem-macem. Cewek ini heran kok bisa tahu ayahnya beneran polisi. Tapi si ayah udah meninggal dari 10 tahun lalu. Setelahnya cewek ini selalu nyoba nelpon ayahnya lagi, tapi gak pernah ada suara. Anehnya orang lain bisa guys teleponan sama ayahnya, cuma dia yang nggak bisa. Dan tiap orang ternyata cuma punya kesempatan 1 kali buat ngobrol sama si ayah. Abis itu nggak bisa lagi. Cewek ini akhirnya ngasih kesempatan ibunya buat bicara sama almarhum ayahnya. Ajaibnya pas si ibu nyerahin handphone itu ke cewek ini, dia baru bisa ngedenger suara ayahnya yang udah meninggal itu. Si ayah pesan supaya cewek ini bahagia dan janji bakal selalu ngejagain dari atas. Sampai akhirnya suara si ayah perlahan menghilang, nggak kedengeran lagi. Cewek ini udah nggak bisa bicara di telepon sama ayahnya lagi, tapi dia tahu kalau si ayah bakal selalu ada di dekatnya. Cewek ini bakal dikasih 300 juta kalau mau ngelakuin 3 hal yang diminta sama ibu-ibu ini. Dia langsung setuju dan permintaan pertama si ibu minta ditemenin ke taman bermain guys. Lanjut permintaan kedua, si ibu minta ditemenin nonton film guys, film anak-anak. Setelahnya si ibu ngasih tahu permintaan terakhirnya, dia cuma mau cewek ini makan bekal yang udah dia siapin. Pas nyampe rumah dan ngerasain masakan itu, dia jadi keinget itu persis kayak buatan ibunya dulu. Jadi pas kecil si ibu tahu dia pengen main di taman bermain, pengen nonton film, tapi mereka nggak punya uang. Kebetulan ibunya udah pisah sama ayahnya dan akhirnya si ibu ngebiarin anaknya ikut sama keluarga baru ayahnya aja yang punya uang biar dia nggak hidup susah. Cewek ini baru sadar semuanya dan berusaha nyari ibunya yang ternyata jatuh pingsan di tengah jalan. Si ibu ternyata sakit parah dan di sisa terakhir hidupnya dia berusaha nyari anaknya ini. Dia mau nyerahin semua sisa harta yang dia punya. Si ibu nggak mau ngaku karena takut anaknya benci sama dia, tapi ternyata enggak guys. Cewek ini udah rindu banget dan bersyukur akhirnya bisa ketemu sama ibunya lagi. Terharu ya guys, siapa nih yang sayang ibu? Absen yuk komen dan klik subscribe-nya. Cowok ini dikasih hadiah ulang tahun iPhone 13 sama ibunya, dia malah marah. Dia maunya iPhone terbaru yang paling mahal, yang 14 Pro Max. Di sekolah dia melihat teman-temannya yang kaya pada pamer kan. Cowok ini jadi sosokan bilang kalau ibunya udah pesenin iPhone yang paling mahal kok. Dia lagi nunggu aja dan supaya teman-temannya makin percaya, handphonenya yang ini dia hancurin. Padahal handphone itu baru dibeli kan. Ini aja ibunya sampai harus nyari kerjaan tambahan biar bisa bayarin handphone anaknya. Dan karena terlalu kecapean kerja, ibunya itu jatuh sakit. Dokternya bilang si ibu butuh obat. Baru deh anaknya sadar keluarga mereka nggak punya uang. Cowok ini jadi ngerasa bersalah. Dia minta dikasih kerjaan sama gurunya. Dan dia baru ngerti ternyata cari uang itu sulit. Bahkan belum cukup untuk beliin obat ibunya. Si Pak Guru ngasih kejutan. Dia yang tembusin biaya obat ibunya. Karena dia tahu muridnya ini udah belajar dari kesalahannya. Dan teman-temannya juga datang untuk minta maaf. Sekarang mereka berteman, gak memandang dari harta kekayaan lagi. Terharu. Semoga orang baik masuk surga ya guys. Yang mau masuk surga juga komen amin dan klik subscribe-nya ya.